Anda kembali di Bincang Virtual pemirsa. Tadi Mas Agustinus sudah mengatakan bahwa sudah sempat mendaftarkan untuk program Kartu Prakerja dengan data-data yang sudah apa adanya begitu ya Mas ya, bahwa sudah merupakan wira swasta dan sebagainya. Sementara program Kartu Prakerja ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang memang mengalami PHK akibat dari pandemi COVID-19 dan juga angkatan kerja baru yang seharusnya memiliki pelatihan atau dibekali oleh keterampilan dan pelatihan. Artinya ini memang seleksinya dan juga proses verifikasinya begitu yang dikritisi begitu ya Mas Agustinus ya? Saya juga seleksi dan verifikasi setuju dengan Bang Maman bahwa itu memang perlu diverifikasi, diperbaiki lagi. Tapi poin penting saya yang ingin saya buktikan dengan tindakan saya melamar itu, mendaftar kartu prakerja adalah membuktikan adanya dugaan model bisnis jual beli konten video pelatihan dalam program prakerja itu. Setelah adanya COVID itu memang ada pergeseran, itu memang betul gitu loh, menjadi dia semi bansos. Oke. Poin saya adalah di bisnis itu, karena kalau kita mengacu pada pengertian sebuah unsur tindak pidana korupsi ya, bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang itu korupsi. Tindakan saya itu melakukan kritik kebijakan untuk mencegah gitu loh. Karena ini dananya cukup besar, 5,6 triliun. Persoalannya adalah satu, transparansi. Tadi kan disebut oleh Bang Maman bagi hasil. Wajar dalam proses bisnis itu bagi hasil, betul, di pasar betul. Tapi karena ini menggunakan uang negara, kita minta transparansinya. Berapa persentase komisi jasa yang wajar gitu. Argumen saya adalah kebijakan itu sendiri. Bagaimana kita menilainya, apakah ada potensi korupsi yang bisa kita cegah sekarang. Nah, solusi saya sederhana sebenarnya. Satu, kalau kita masih mau mengacu kepada Perpres Prakerja, dibalik aja prosesnya. Uang 600 ribunya ditaruh dulu di depan sebagai insentif, pelatihannya kita format ulang, dengan cara menghimpun masukan dari berbagai pihak. Ketika Bapak Airlangga Hartarto mengumumkan prakerja ini dan pendaftaran dibuka pada 12 April, hingga 1 Mei, duit itu sudah masuk, transaksinya itu 120 miliar untuk 2 gelombang. Terbesar 82,9 miliar adalah ruang guru. Terbesar kedua adalah Sisnaker 13,14 M. Artinya ruang guru dalam 20 hari, dia market share-nya hampir 68%. Dia dapat 89,9 miliar. Kalau dibagi 20, artinya per hari, dia omsetnya 4 miliar. Per hari 4 miliar. Kalau ini terus dilakukan, tidak dihentikan transaksi ini, formatnya tidak diubah, 4 miliar itu akan terus mengalir, seiring dengan peserta terus mengeklik. Apalagi kalau saya peserta nih, itu email promosinya luar biasa. Baik, kita dengarkan dulu komentar dari Pak Maman. Jadi, oke, silakan. Prinsipnya kan sebetulnya udah sama ini, bahwa memang program prakerja ini bagus. Kita punya semangat yang sama lah. Oke, ini kan tinggal masalah evaluasi day by day dalam setiap prosesnya. Tapi saya ingin mengkritisi satu, pada saat kita bicara tentang ruang guru, seakan-akan, ini saya bilang dari kemarin, ngapain sih kita pusing-pusingin ruang guru? Lah ini kan adalah, kenapa nggak sekarang dorong semua anak bangsa ini bikin platform yang sama? Kalau memang berpikirnya bahwa terkesan ada monopoli ada praktek monopoli yang dilakukan oleh salah satu platform. Ini sama halnya pada hari ini loh. Contoh kasus yang disampaikan oleh Mas Agustinus ini, contoh kasus sama kayak sekarang. Masa hari ini kita mau mengutuk semua perusahaan medis di dunia ini? Gara-gara COVID-19, perusahaan medis di dunia ini menjadi untung karena semua orang akan beli peralatan-peralatan medis dan pengobatan. Lalu kita mengatakan bahwa COVID-19 adalah yang merekayasa ataupun diduga wabah corona ini ulah permainan para perusahaan-perusahaan kesehatan tersebut. Ini kan hampir kayak begitu jadinya. Dalam setiap kebijakan, bahwa ada satu institusi, satu kelompok, atau satu komunitas yang dalam tanda kutip mungkin dia diuntungkan, ya itu adalah satu hal yang berbeda dengan bahwa kebijakan ini perlu berjalan terus. Itu yang tadi saya bilang, kita terjebak pada seakan-akan bahwa ini ada dalam tanda kutip tadi ya, diduga
ada kong kali kong ataupun permainan antara pemerintah dengan salah satu platform. Yang notabene tadi disebutkan lah, kalau sebagai satu contoh kasus oleh Mas Agustinus tadi, seakan-akan ruang guru menerima manfaat yang paling besar. Sama halnya saya bilang hari ini, gara-gara COVID-19, ini perusahaan medis yang produksi alat itu segala macam jadi untung gede sekali. Ini kan aneh, jadi ironis. Jadi maksud saya, kita sulit kalau kita pakai argumentasi seperti itu. Saya setuju yang disampaikan Mas Agustinus bahwa masih ada kelemahan dalam sistem dan program ini. Karena memang ini masih baru dan perlu dievaluasi dan sama-sama. Tapi poinnya, sisi positifnya apa? Ada hal ataupun, jadi gini, banyaknya orang yang ikut memantau atau melihat praktek program prakerja ini karena sistemnya transparan dan terbuka dan semua orang bisa menonton dan melihat. Nah, ya ada lagi sebenarnya lebih berbahaya itu dengan sistem offline loh. Praktek-praktek pelatihan dengan sistem offline, siapa yang bisa ngatur itu semua di bawah? Lembaga pelatihan bikin offline, bikin pelatihan konvensional. Misalnya mereka bikin pelatihan konvensional komitmennya 100 orang. Tapi yang hadir cuma 60 atau 30 orang, mereka buat laporan fiktif. Jadi sama. Yang ingin saya sampaikan lagi, saya tegaskan bahwa dalam setiap sistem yang dibuat, baik itu online maupun offline, konvensional ataupun non-konvensional, pasti ada celah kalau memang otak kita nakal. Nah, maka dari itu dengan sekarang pengetahuan saya juga saya baru baca berita, Kemenko beserta dengan jajarannya datang ke KPK, melibatkan PPATK, BPKP, BPK untuk ikut memantau dan mengawasi. Oke, Mas Huda, pendapatnya bagaimana, Mas Huda? Dan terobosan yang positif. Tapi yang ingin saya sampaikan, jangan gara-gara program yang baru ini, lalu kita mengambil kesimpulan seakan-akan bahwa ada, mohon maaf ya, saya pakai bahasa yang agak sedikit ekstrim supaya kita sama-sama ini, seakan-akan ada senggama antara pihak tertentu ataupun hubungan kotor antara pemerintah dengan salah satu platform, yang kebetulan platform tersebut mendapatkan keuntungan lah ya, dalam tanda kutip ya. Itu aja sebenarnya. Kalau saya lihat ya dari tadi yang disampaikan oleh Mas Agustinus, prinsipnya saya setuju. Prinsipnya bahwa memang banyak yang memang gagal juga pada saat mendaftar ataupun ada yang belum terverifikasi secara benar. Ini sama seperti program PKH kita. Ini menjadi sorotan. Kayak saya di Dapil saya Kalimantan Barat, dan saya pikir Mbak Sondang juga sama Mbak ya. Kita punya case yang sama bahwa begitu banyak laporan masyarakat penerima bantuan PKH itu yang seharusnya orang mampu tapi dia dapat. Yang nggak mampu malah nggak dapat. Oke. Nah, mari kita sorot. Nah, dengan sistem online ini, akhirnya kan semua bisa nyorot nih. Semua bisa lihat. Orang-orang seperti Mas Agustinus, orang-orang seperti Mas Huda, Mas Undang, dan semuanya bisa menonton. Dan saya pikir ini sebuah sistem yang bagus. Kalau memang kita mau mendorong ke depan, meminimalisir praktek-praktek korupsi, membuka ruang seluas-luasnya kepada transparansi program yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, sebelum kita break, saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Sondang, silakan. Jadi saya setuju Mas Agustinus, bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan, misalnya Kemenko Perekonomian atau pemerintah melibatkan BPKP dan sebagainya. Yang saya kritik itu adalah model transaksi jual belinya. Pertanyaannya, apakah tidak ada alternatif lain yang lebih hemat, lebih sesedikit mungkin membuka ruang bagi terjadinya praktek-praktek bisnis yang menguntungkan pihak tertentu? Saya termasuk yang tidak menggunakan argumen menuding bahwa pemerintah ada main mata dengan ruang guru. Tidak. Fakta yang saya sampaikan tadi adalah data berjalan selama 20 terakhir bahwa ruang guru market share-nya segitu. Tapi kalau saya ingin memberikan masukan misalnya kepada Pak Menko Perekonomian, satu kata aja, Pak, jangan transaksi. Kita bisa pakai cara begini. Kita buat program e-learning skala nasional. Kita meminta lembaga-lembaga pelatihan untuk membuat video, dibiayai oleh pemerintah, dibeli hak ciptanya, lalu kita kurasi, Pak. Kita tayangkan di platform yang gratis. Bisa YouTube, bisa TVRI, bisa apapun. Jadi kita membelinya itu sekali beli, gitu. Kita mendata juga lembaga-lembaga pelatihan yang punya. Nggak usah transaksi jual beli, kali banyak kali sering. Karena ini
platform digital, komisinya, inilah bedanya, dia bisa menarik komisi untuk setiap transaksi yang terjadi. Baik. Model transaksinya itu saja yang harus dihentikan. Offline atau online terserah, penyelenggaranya siapa terserah, nanti kita awasi sama-sama. Transaksi kali banyak, kali seringnya ini loh, yang harus kita ganti. Baik, nanti kita Nah, akan kalau bahas ini lebih dengan dalam lagi. begitu, nah, Iya. Oke. Iya, baik. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama Iya. kami di Bincang Virtual. Perbincangan ini semakin seru, tetapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi.